Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, kanti untuk Nabi. Takbir! Allah! Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Kita sendiri masih banyak masalah. Mari. Percuma pengajian dalam majelis kalau di dalamnya itu minumnya aqua. Berarti produk-produk apa saja, Bib? Biar masyarakat nih dan Indonesia tahu produk-produk apa saja. Mungkin wakil-wakil dari Habib nih mewakili untuk semua. Teman-teman sekalian, kita untuk membunuh Macron mungkin bukan perkara yang mudah. Ya, kita terbatas oleh jarak dan keadaan. Tapi paling tidak kita membunuh lewat ekonomi. Mereka hina Nabi dengan kartun, kita serang mereka dengan ekonominya. Mereka bisa begini, berani, apalagi menabuh perang genderang di gedung pemerintahan, karikatur Nabi ditampilkan, presidennya mendukung. Kenapa? Jawabannya saya yakin, mereka kuat ekonominya. Kalau ekonomi kuat, mereka pede. Nah sekarang siapa yang ikut andil membesarkan ekonomi mereka? Jujur kita semua. Apapun yang mereka jual, contoh kasus satu saja, minuman, aqua dan fit. Itu minuman terbesar di Indonesia. 85% menguasai market Indonesia. Siapa pembeli terbesarnya? Majelis taklimmu, masjid-masjidmu, acara-acara agamamu. Itu yang membuat mereka jadi besar. Maka sekarang mereka menabuh perang dengan gambar Nabi yang mereka hinakan. Sekarang kita tabuh perang, kita perang ekonomi mereka. Saya mengajak mulailah dari yang kecil dulu. Nggak usah ngurusin tas Louis Vuitton yang mahal. Kita nggak bukan orang-orang yang begitu. Betul? Daripada beli tas mahal-mahal, mendingan uangnya kita sedekahkan. Betul? Kita mulai dari yang kecil, dari air minum. Air minum ini yang membuat mereka jadi besar. Haramkan aqua, haramkan fit, jangan lagi masuk ke majelis-majelis taklim kita. Karena pembeli terbesar produk mereka adalah majelis taklim kita. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita. Kenapa minuman kafir masuk mengambil untung? Ada yang salah dengan jihad kita. Maka saya selalu menghimbau dalam setiap dakwah saya, jihad yang paling urgent saat ini adalah jihad ekonomi. Haramkan semua produk-produk kafir, apalagi Yahudi, karena keuntungan mereka tidak sedikit mereka pakai untuk menghancurkan kita. Sekarang yang mau makan, makanlah di restoran milik kaum muslimin. Yang mau belanja, belanja dulu di warung-warung milik kaum muslimin. Mau cari barang, beli barang-barang milik orang Islam. Kalau pedagang muslim kaya, zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Ya, dan yang terakhir, ya, bagi yang diam ketika nabinya dihina, bagi yang bungkam ketika melihat kemaksiatan terus merajalela, maka orang-orang begini perlu kita doakan. Nah, didoakan jadi apa? Wakil presiden. Ya, sekali lagi saya ulangi. Kalau ada orang bungkam melihat ulama ditusuk, tidak ada komentar, melihat kezaliman hukum tidak ditegakkan secara adil, dia tahu, dia melihat, dia punya kekuatan, tidak ada kicauan, kemudian nabinya dihina, dia tidak ada komen, kita doakan orang begini jadi wakil presiden. Wakil presiden. Betul? Ya, karena yang wakil-wakil presiden biasanya ngurusin K-pop. Nggak ngurusin ada ulama ketusuk. Nggak komentar ketika ada nabinya dihina. Tidak bersuara ketika ada hukum yang tidak ditegakkan seadil-adilnya. Mudah-mudahan ya ini akan membakar semangat kita untuk terus berani mati untuk Nabi. Karena Nabi sudah membuktikan cinta mati kepada kita. Cintanya dibuat sampai mati, dan sudah seharusnya kami yang hadir membuktikan di hadapan Allah kami siap mati untuk Nabi. Takbir! Allahu Akbar! Sebentar Bib. Tidak enak kayaknya kalau 3 kali. Tadi baru pertama, yang kedua, sekarang yang ketiga. Pemirsa, ini adalah wawancara eksekutif di tengah-tengah kerumunan. Saya mengubur daripada Habib Al-Habsyi untuk wawancara eksekutif. Terakhir Bib, seandainya kata ada seorang ustadz dalam satu pengajian itu, lalu dia masih disodori air minum aqua, maka apa Bib tanggapannya Bib? Baik, yang pertama sebagai umat, sebagai pendengarnya kita menasihati. Ya, ustadz itu sebenarnya tergantung siapa yang ngasih. Nah, Anda yang mengundang ulamanya, Anda jangan memberikan minuman itu. Anda harus panitianya berusaha mencari produk-produk muslim. Banyak dong produk muslim. Ada UKUC, ada Dalwa, ada Al-Bahjah, ada Al-Zikro, ada Ajwa dan lain sebagainya. Ya, ikhtiarkan dulu. Ya, saya alhamdulillah tidak akan mau hadir di acara tausiah kalau ada minuman kafir di dalamnya. Lebih baik saya nggak usah
kenapa saya ngomongin Al-Quran, ngomongin hadis, ya, saya cuma dapat dakwah bil lisan, tapi dakwah bil hal, tangan kita megang-megang produk Yahudi, ya, setiap tetesnya menjadi ujian, penderitaan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Baik, Habib, terima kasih atas waktunya. Habib, Nah, jadi itulah dia teman-teman, kita sudah mendengarkan bagaimana saudara-saudara kita musliman ini, ya khususnya di Indonesia ini teman-temannya, mereka mengharamkan produk kafir dan menurut saya mereka mengharamkan aqua dan lain sebagainya. Ya, kalau emang betul-betul mereka mengharamkan semua itu dan juga tidak mau mengkonsumsi hal itu, ya menurut saya jangan nanggung ya. Ya seperti pesawat juga, dan seperti internet dan banyak lagi teman-teman ya, produk kafir, dan kita sudah tahu ya, seperti Max dan banyak lagi teman-teman ya. Dan apakah ini sudah betul tindakan mereka teman-teman? Menurut saya secara pribadi ini tidak benar ya. Kenapa? Karena kalau memang itu terjadi, yang susah sendiri ya kita sendiri teman-teman ya. Apakah betul-betul kita balik seperti dulu zaman purbakala gitu ya? Ya, salah satu contoh saya berikan ya lewat video ini. Apa jadinya kalau tidak kita nikmati listrik ya, lampu ya? Apakah siap kita? Ya, saya bisa bayangkan kalau mati lampu aja 1 jam, ya sudah bisa kita bayangkan apa yang terjadi dan bagaimana susahnya ya. Jadi menurut saya perlu kita pikirkan dulu ya, apa lebih lagi ya hal ini, dan jangan sampai kita malu-malukan gitulah ya. Itulah menurut saya teman-teman, dan mari teman-temanku berikan masukan dan komentar dalam hal ini. Apakah udah betul tindakan saudara kita muslim dalam hal ini? Ya memang tidak heran teman-teman ya, dari dulu ya mereka memang selalu mengkafir-kafirkan, dan kalau kali ini juga mereka melakukan hal itu, dan menurut saya ini bukan hal yang baik untuk menghentikan yaitu tindakan Israel dan juga Palestina. Ya, oleh karena itu teman-teman, mari kita masukkan dari saudara kita, yaitu dari musliman juga, yaitu Pak Sulaiman. Ya, saya juga mendengarkan masukan dari beliau dan sangat membuka pikiran kita dalam hal ini, dan saya langsung aja mengajak kita untuk mendengarkan cuplikan videonya bersama-sama teman-teman. Ngapain kita urus-urus jauh-jauh di sana? Kita saja di dalam negeri masih banyak masalah. Biarkanlah, itu kan urusan Israel dan bangsa Palestina. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Kita sendiri masih banyak masalah. Mari kita urus saja diri kita sendiri. Itu urusan mereka, biar urusan mereka. Karena mereka kan dari dulu seperti itu. Kita juga tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya sudah, biar dia sendiri yang menyelesaikan permasalahan. Kenapa kita harus ikut-ikutan? Kita juga masih punya masalah tersendiri. Meskipun sebenarnya posisi pemerintah kita, Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sudah mengutuk keras tindakan dari Israel, Pak Sulaiman. Lah sekarang kenapa yang kita kutuk serangan Israel, tapi kita tidak kutuk juga serangan Hamas ke Israel? Kan sama aja. Itu Israel membalas. Kan kalau dilihat sejak awal, itu kan diganggu. Ada digangguan. Yang menyerang duluan kan dari Hamas, dari Palestina. Israel kan hanya membalas. Jadi itu balas-balasan.
Dan itu tiap tahun kok, kalau kelihatannya setiap mau lebaran seperti itu. Jadi saya kira itu sudah hal yang biasa bagi mereka, sehingga ngapain kita urus-urusan. Urus aja di diri kita sendiri. Berarti Bapak nggak setuju nih dengan sikap yang diambil oleh pemerintah mengirimkan menteri ke luar negerinya untuk melakukan katakanlah persidangan di PBB untuk masalah Israel ini, dan juga Presiden Joko Widodo sudah menyatakan statement menunjukkan rasa kepeduliannya terhadap Palestina. Bapak tidak setuju dengan sikap pemerintah seperti itu, Pak? Iya, betul. Saya tidak setuju. Saya sependapat dengan Pak Hendro Priyono. Uruslah kita masih banyak urusan di dalam negeri. Pak, tapi masih banyak. Baik. Kenapa kita harus mengurus orang-orang lain? Kita juga kita tidak tahu Israel, kita tidak tahu juga Palestina, kan sama tidak tahu. Kenapa kita harus pusing-pusing dengan mereka? Biarkan aja dia urusan diri sendiri kan.